Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini, sambil menemani waktu buka puasa kalian, kita akan merakit sebuah PC. Tapi untuk part-part dari PC-nya itu, gua kali ini nggak beli satu persatu ya, melainkan di sini kita bekerja sama dengan Armageddon Indonesia untuk merakit sebuah PC. Dan semua komponen-komponen yang kalian lihat yang ada di depan gua sekarang ini merupakan semuanya itu komponen-komponen dari Armageddon itu sendiri. Dan kita juga bisa sekalian nge-review ya, PC dari Armageddon itu kira-kira performanya kayak mana sih? Nah, mungkin buat kalian yang juga udah follow Instagramnya Armageddon Indonesia itu, kalian juga pasti sering lihat ya kalau Armageddon Indonesia itu dia menerima rakitan PC baik yang murah ya dari seperti menggunakan spek Athlon 3000G sampai yang menggunakan RTX 3070 yang mahal dia juga ada. Nah, jadi awalnya kita itu request ya dari Armageddon kalau kita itu mau nge-review sebuah PC mereka yang menggunakan prosesor dengan spesifikasi AMD Ryzen 3 3200G tanpa VGA. Tapi sayangnya pada saat itu kata Armageddon untuk semua PC dengan spesifikasi tersebut udah di booking, jadi kita nggak kebagian. Nah, makanya untuk kali ini kita malah uniknya dapetin sebuah PC dengan spesifikasi yang di atasnya, yaitu Armageddon Inspire R5 Pro. Dan yang unik untuk PC kali ini, walaupun dia sama-sama nggak menggunakan VGA tambahan, tapi untuk prosesornya di sini dia menggunakan AMD Ryzen 5 Pro 4650G. Yang ini ya sama-sama menggunakan prosesor AMD ya, AMD APU juga sama seperti AMD Ryzen 5 3400G ataupun Ryzen 3 3200G yang sebelumnya kita minta untuk review. Jadi ya untuk PC ini sama-sama nggak menggunakan VGA. Dan untuk prosesor AMD Ryzen 5 4650G ini dia udah menggunakan fabrikasi 7 nanometer dengan kode name Renoir dengan spesifikasi 6 core dan juga 12 thread. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti Ryzen 5 3600. Tapi yang berbeda dari AMD Ryzen 5 Pro 4650G ini, walaupun dia udah 7 nanometer dan mirip-mirip seperti Ryzen 5 3600, tapi untuk prosesornya ini dia nggak mendukung PCIe 4.0 ya. Nah, dan setahu gua untuk prosesor AMD Ryzen 5 Pro seri 4000 ini, kalian nggak bisa ngebeli prosesor ini secara bebas ya, melainkan kalian itu harus membeli prosesor ini sepaket dengan motherboardnya ataupun sepaket dengan PC-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 Pro 4650G ini, kalian harus membeli contohnya PC sepaket seperti yang ada di depan gue ini dari Armageddon, yaitu Armageddon Inspire R5 Pro. Nah, jadi kalau gitu selain prosesornya, yuk langsung aja kita kenalan dengan komponen-komponen lainnya yang akan digunakan pada PC rakitan kali ini. Jadi untuk komponen selain prosesornya yang cukup unik, di sini juga kita menggunakan sebuah motherboard yang bisa dibilang motherboard yang cukup murah dari generasi ke generasi ya, yaitu ASRock A520M HDV. Jadi ini mirip-mirip seperti motherboard yang kemarin kita gunakan di PC rakitan menggunakan Ryzen 5 3400G, yaitu ASRock A320M HDV. Tapi karena di sini kita menggunakan prosesornya itu generasi yang lebih baru, jadi di sini kita harus menggunakan motherboard yang memiliki generasi yang lebih baru juga, yaitu ASRock A520M HDV. Dan untuk motherboardnya ini juga dia sudah mendukung prosesor AMD Ryzen seri 5000 apabila nanti ke depannya kalian itu mau mengupgrade PC kalian. Kemudian lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu adalah pemilihan memorinya. Dan memori yang digunakan dari Armageddon untuk PC kali ini adalah memori dari Adata ya, DDR4 dengan kapasitas 2 kali 4 GB nih ya, 2 keping ya. Dan tapi yang gua agak sedikit bingung kenapa di sini frekuensinya yang digunakan itu hanya berjalan pada kecepatan DDR4 2666 MHz aja. Padahal kan ini merupakan sebuah prosesor EPU ya, melainkan dia menggunakan IGP yang dimana semakin kencang RAM yang digunakan atau memori yang digunakan itu akan semakin kencang juga performa dari IGP yang ada di prosesornya. Tapi untungnya di sini kita udah menggunakan dual channel ya, bukan
single channel 1x8 GB. Dan untungnya juga kalau gue lihat-lihat memori ini bisa dengan mudah kita overclock menjadi DDR4 3200 MHz. Jadi kayaknya nggak masalah. Kemudian lanjut ke bagian storage-nya ya. Dan di sini Armageddon itu udah menggunakan storage M.2 dari Kingston A400 dengan kapasitas 240 GB. Jadi kita udah nggak menggunakan hard disk yang lambat lagi ya. Tapi yang gue bingung juga kenapa di sini Armageddon dia hanya menggunakan SSD M.2 SATA bukan M.2 NVMe ya. Padahal untuk prosesor dan juga motherboardnya itu juga udah mendukung SSD NVMe yang kecepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan M.2 SATA. Atau mungkin memang Armageddon itu sengaja menggunakan M.2 SATA aja karena ya udah sama-sama SSD dan juga dengan tujuan untuk menghemat total harga dari PC rakitan kali ini. Dan hal terakhir yang gak kalah penting dari sebuah PC rakitan kali ini adalah power supply-nya. Dan karena ini merupakan sebuah PC rakitan dari Armageddon, maka power supply yang kita gunakan itu merupakan power supply dari Armageddon juga, yaitu Armageddon Voltron Bronze 350FX. Yang sebenarnya kalau gue lihat-lihat dari PSU-nya ini dia udah cukup ya, udah fine-fine aja kalau untuk ngejalanin PC yang menggunakan prosesor Ryzen 5 4650G ini tanpa menggunakan VGA. Karena untuk PSU-nya ini dia memiliki kapasitas watt maksimal di sekitar angka 350 watt tanpa adanya sertifikasi 80 plus apapun ya. Jadi belum 80 plus bronze ataupun 80 plus white. Dan itu kayaknya fine-fine aja kalau kalian ngejalaninnya cuma menggunakan prosesor ini. Tapi kalau misalnya ke depannya kalian itu mau mengupgrade PC-nya menggunakan seperti contohnya GTX 1650 Super ataupun lainnya atau di atasnya, itu kalian nggak bisa menggunakan power supply ini karena memang untuk kapasitasnya juga terlalu kecil ya untuk ditambahin sebuah VGA. Jadi kalian itu harus mengganti power supply-nya dan untungnya kalian itu nggak perlu khawatir karena Armageddon juga dia itu bisa custom PSU yang kalian gunakan ya. Jadi misalnya kalau kalian mau membeli PC dari Armageddon tapi kalian itu nggak mau menggunakan PSU yang Armageddon Voltron Bronze 350FX ini, kalian bisa chat di Instagram mereka kalau kalian itu mau custom PSU yang lebih tinggi lagi. Dan jadi kalian kedepannya bisa dengan mudah mengupgrade GPU atau nambahin VGA kalian tanpa harus mengganti PSU-nya lagi. Dan hal yang gak kalah penting juga di sini merupakan pemilihan casingnya. Dan di sini casing yang kita gunakan itu merupakan casing dari Armageddon juga di sini yang memiliki ukuran yang cukup compact dengan warna yang cukup elegan ya. Di sini berwarna putih dengan tempered glass di bagian depan dan juga belakangnya. Dan di sini kita udah dapetin 4 buah fan yang ada LED-nya dan juga 2 buah LED strip. Jadi untuk masalah estetika kalian itu nggak perlu khawatir lagi. Dan karena semua komponen-komponen dari PC rakitan ini semuanya udah komplit, kayaknya langsung aja gimana kalau kita rakit PC kali ini dan cobain gimana performanya untuk ngejalanin game-game ringan, menengah, dan sampai game berat ya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 Pro 4650G kali ini. Dan untuk total budget yang kalian habiskan untuk keseluruhan PC kali ini adalah sekitar 7 jutaan. Dan kalau gitu yuk langsung aja kita rakit dan inilah dia hasil benchmarknya.
more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. Cause I think I don't know. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. Nah, jadi itulah dia hasil performa yang dihasilkan dari PC rakitan Armageddon Inspire R5 Pro. Dan kalau kita lihat performa yang dihasilkan dari PC Armageddon ini, dia mengalami peningkatan performa prosesor yang sangat jauh ya, sangat signifikan dibandingkan dengan prosesor AMD Ryzen 5 3400G, yaitu seri yang sebelumnya. Dan kalau gitu sekian aja mungkin video rakit PC kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga terima kasih banget untuk Armageddon Indonesia yang udah ngirimin kita sepaket PC dengan prosesor yang cukup unik kali ini ya menurut gua, karena di sini juga kita nggak bisa beli prosesornya secara satuan. Jadi thanks banget untuk Armageddon Indonesia. Nah, jadi sekian aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.